Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardian Afandi. Di sini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas uji kompetensi dengan tema Junior Programmer. Program ini adalah inventory perangkat radio trunking berbasis web yang berfungsi untuk mempermudah tata kelola inventory dari perangkat radio trunking yang ada pada perusahaan XYZ. Baik, pertama-tama kita akan buka melalui Internet Explorer. Aplikasi ini sudah kita upload ke cloud hosting, oleh karena itu sudah bisa diakses dari internet luar. Untuk mengaksesnya sendiri, kita ketikkan di URL ucom.apc.com. Nah, inilah landing page untuk program inventory berbasis web. Kita klik Let's Start. Nah, sekarang kita terdapat form login, di mana pada form login ini terdapat 3 user yang bisa masuk dalam sistem, yakni administrator, engineer, dan QS. Yang pertama kita akan coba masuk sebagai administrator dengan user admin, password admin. Setelah login, maka akan terdapat tampilan dashboard masing-masing user. Di sini juga terdapat welcome text, di mana kita sedang login ke sistem dengan menggunakan administrator. Di sini terdapat beberapa menu yang bisa kita jalankan. Yang pertama adalah input form, di mana pada input form ini terdapat 2 menu, yakni history log trunking dan inventory trunking. Yang kedua adalah read record database, atau di dalamnya terdapat 3 menu lagi. Yang pertama adalah read data untuk history log trunking dan juga inventory trunking, serta summary dari jumlah radio trunking. Di sini juga terdapat button logout untuk keluar dari user administrator. Oke, yang pertama kita coba untuk memasukkan log history dari radio trunking. Menu ini bermanfaat atau berfungsi sebagai logbook untuk status dari radio trunking yang ada di user lapangan. Misalkan ada sebuah radio trunking dengan ID, dengan serial number, dengan serial number seperti tersebut. Statusnya misalkan rusak, pindah area, penggantian ID, ganti user, hilang atau dikirim ke Jakarta, atau keberadaannya tidak diketahui, atau yang lain. Misalkan kita pilih aja change ID, kita kasih keterangan dari log ini. Misalkan seperti ini. Dan di sini ada by, jadi logbook ini dibuat oleh siapa. Dan di sini kita mempunyai banyak tim di lapangan, engineer, yang kita berikan untuk bisa meng-create dari logbook ini. Date ini adalah tanggal di mana engineer tersebut membuat log tersebut. Untuk kelas update-nya, karena ini kan change ID, jadi apakah update dari pekerjaan ini sedang dikerjakan, atau baru di-create, atau masih pending, kita
Masukkan aja di sini. Lalu kita save. Dan terdapat notifikasi sukses untuk penambahannya. Untuk mengeceknya sendiri, kita klik record database, history log trunking. Nah, ini pada row nomor 2 ini adalah data yang telah kita berhasil input. Dan di sini ada dua button, yang pertama adalah edit, yang kedua adalah hapus. Kita klik edit, misalkan ada perubahan status yang sebelumnya pending menjadi close. Kita update kembali. Data sukses untuk pengupdateannya. Lalu dicek lagi ke history log trunking. Nah, di sini ini sudah terupdate, berhasil terupdate yang statusnya tadinya pending sekarang jadi close. Dan kita juga bisa mengekspor data log ini ke dalam Microsoft Excel untuk keperluan sortir data. Kita klik yes, maka akan berhasil mendownload data dari sistem. Dan berikutnya kita juga bisa menghapus dari data ini. Oke, sekarang kita coba masukkan data inventory trunking. Jadi menu ini berfungsi untuk menambahkan radio baru yang akan kita serah terimakan ke user. Misalkan kita punya radio dengan serial number dengan ID 100. Jadi perangkat radio trunking itu seperti halnya handphone kita yang punya ID atau nomor pemanggil. Nah, untuk yang serial number dengan pola seperti ini biasanya adalah tipe radionya adalah SIR P8861 atau dia portable. Di sini ada dua tipe. Yang kedua adalah SIR M, ini adalah yang fix atau desktop. Kita modelnya, kita klik HT atau portable. Untuk departemennya adalah departemen user tersebut. Business unit adalah area di mana user tersebut bekerja. Lokasi adalah detail lokasi dari user tersebut berada. Misalkan user tersebut kita isi dengan Pak Musni Effendi, aliasnya adalah 100. Statusnya adalah di sini ada beberapa kriteria. Karena kita saat ini sedang akan memberikan radio baru, maka kita berikan statusnya adalah aktif. Dan kita klik save. Oke, sukses edit untuk penambahan data tersebut. Maka kita bisa cek di read data pada inventory trunking. Nah, disinilah seperti halnya history log trunking, di sini juga ya data yang telah berhasil kita input akan terrecord di menu ini. Kita cari tadi, nah ini. Untuk row nomor 2 ini adalah yang data yang berhasil kita masukkan tadi. Di sini juga ada terdapat menu button edit dan hapus. Namun nanti untuk yang login dengan engineer, untuk hapusnya tidak ada. Dan apabila kita login dengan administrator itu ketika kita edit data tersebut, maka dia full access. Namun nanti ketika menggunakan engineer untuk serial number ini kita buat read only. Jadi engineer itu tidak bisa merubah untuk serial number. Untuk keperluan
keamanan. Nah, misalkan ini kita rubah statusnya jadi dari aktif menjadi hilang atau lost. Nah, data berhasil di-update. Kita lihat kembali. Nah, ini sudah terupdate. Nah, di sini juga terdapat fitur untuk pencarian secara cepat dengan memasukkan keyword dari data tersebut. Katakan kita kasih aja input nama usernya Husni. Begitu kita search, nah ini akan muncul hanya data yang terdapat kata-kata Husni. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, seperti halnya data history log, di sini juga terdapat export to Excel untuk keperluan sortir data. Kita klik yes. Nah, ini untuk mensortir data apabila datanya sudah sangat banyak sekali. Di sini juga ada total record untuk memberitahu user sebenarnya ada berapa sih data yang sudah kerekod di dalam menu ini gitu kan. Nah, untuk berikutnya adalah summary inventory tracking, di mana ini adalah informasi untuk summary. Jadi ini terdapat status dari Reddit ranking itu sendiri. Misalkan ini untuk yang bertipe SIRP 6881 dengan model AT itu yang aktif 5, yang ada di logistik spare 3, broken 3, dan seterusnya. Dan juga dihitung berdasarkan departemen penggunaan dari user. Di sini ada beberapa departemen. Nah, setelah itu kita bisa mengenerate report dalam bentuk PDF, di mana report tersebut bisa kita manfaatkan untuk laporan ke user yang bersangkutan sebagai penagihan. Kita klik generate report. Nah, ini seperti ini. Jadi sudah kita atur sedemikian rupa. Ada headernya seperti ini, kontrak number, customernya PT ABCD misalkan. Periodenya kapan ini kita, karena sekarang bulan Mei, maka yang tergenerate itu adalah bulan Mei. Nah, prepare dari saya misalkan, dan pengeceknya siapa, supervisor saya, dan di-approve oleh user ini, atasan saya. Nah, tampilan ini bisa sesuai dengan yang di summary ini. Namun ini bisa langsung dikirimkan ke user, misalkan kita download dulu dan kita mintakan tanda tangan digital. Oke, itu saja untuk yang login sebagai administrator. Berikutnya kita logout. Kita klik Let's Start lagi, kemudian kita login sebagai engineer. Password untuk engineer sama, engineer juga. Nah, sama seperti user administrator, di sini juga ada welcome text. Nah, untuk login dengan engineer itu ada pembatasan dari menu. Jadi tidak selengkap menu ketika login dengan menggunakan administrator. Misalkan menu input ini engineer di lapangan itu hanya bisa membuat history log tracking. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya. Misalkan kita masukkan statusnya ganti user.
katakan dipinjam oleh. Oke, siapa yang membuat laporan ini? Tanggalnya, katakan tanggal kemarin 13. Statusnya adalah in progress, katakan ini sedang dikerjakan. Lalu kita klik save. Oke, kita cek kembali di sini. Nah, ini sudah terdapat data yang barusan kita tambahkan dan bisa diedit juga dari in progress menjadi close. Kita cek kembali. Oke, sudah berhasil diupdate. Di sini juga terdapat menu export data to Excel. Kita lihat kembali apakah di Excel-nya juga sudah masuk. Oke, ini row 12 ini sudah berhasil. Maka coba kita hapus. Oke, sudah nggak ada. Yang kedua adalah dari login engineer ini kita coba lihat untuk yang read data radio trunking. Di sini juga terdapat dua menu, dua fitur. Yang pertama informasi mengenai berapa banyak data yang tersimpan. Yang kedua untuk pencarian secara cepat. Misalkan kita masukkan Haris, kita klik. Nah, terdapat data yang ditampilkan. Nah, namun di sini tidak ada untuk button untuk export to Excel karena engineer tidak membutuhkan itu. Nah, di sini yang saya bilang tadi bahwa untuk Excel-nya sendiri hanya ada button edit dan itu pun hanya bisa mengedit data yang lain kecuali serial number untuk keperluan keamanan. Jadi ini statusnya read only, tidak bisa diedit sama sekali. Oke, coba kita update. Berhasil diupdate. Oke, ini sudah Haris. Nah, ini telah terupdate. Dan di sini cuma ada button edit, untuk hapusnya tidak ada. Oke, itu saja untuk login engineer. Berikutnya kita, oh ya maaf, untuk satu lagi adalah summary untuk radio trunking. Nah, di sini sama seperti yang login administrator, sama persis. Namun di sini tidak kita berikan untuk generate report dalam bentuk PDF. Karena sekali lagi, engineer di lapangan itu hanya kita berikan akses untuk mengedit dan menambahkan log report. Oke, kita logout. Kita coba masuk sebagai quest. Untuk passwordnya sendiri sama, quest juga. Kita login. Nah, untuk quest ini saya berikan untuk manajemen. Misalkan GM saya, karena beliau yang bertugas untuk memberikan approval dari summary radio trunking yang telah terpakai oleh user. Jadi hanya ada satu menu, di mana menu tersebut hanya menampilkan informasi summary radio trunking, sama seperti yang
sebelumnya dan generate report dalam bentuk PDF. Nah, oleh karenanya dari manajemen itu akan mendownload file ini, kemudian akan dimintakan tanda tangan atau sebagai lampiran dari penagihan ke user. Oke, sekian untuk yang login GoES. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.